Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, kembali lagi bersama saya Tita Kamila. Tentunya dalam acara podcast Ngopi Sore, yaitu ngobrol pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Nah, sekali lagi saya mengucapkan kepada teman-teman Sobat Hijau di luar sana, terima kasih karena telah selalu setia mendengarkan podcast dari PSKL, dan semoga teman-teman Sobat Hijau di luar sana selalu dalam keadaan sehat walafiat even di tengah-tengah COVID-19 ini. Nah, Sobat Hijau, seperti biasa terkait dengan podcast kita selalu tidak lepas dari perhutanan sosial. Kemarin-kemarin kita sudah membahas terkait dengan pelaku-pelaku perhutanan sosial, kebijakan-kebijakan dari KLHK khususnya PSKL, kemudian ada beberapa program yang kita bahas, namun kali ini lebih menarik lagi karena kita akan membahas sesuatu yang juga tidak kalah penting dari keberhasilan perhutanan sosial, yaitu terkait pihak-pihak siapa saja yang membantu dalam keberhasilan perhutanan sosial. Nah, kali ini kita lebih kepada off-taker atau pihak-pihak yang mengambil hasil dari perhutanan sosial kemudian mengembangkannya atau menjual produk tersebut untuk memiliki pasaran yang lebih luas. Nah, hari ini narasumber kita ada Bapak Asep, atau lebih sering dikenal dengan nama Bapak Asep Siki, yang merupakan sosok yang paling berperan penting dalam penjualan hasil dari produk perhutanan sosial khususnya di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Oke, langsung saja kali ya, semoga Bapak ini dapat memberikan informasi yang penting terkait seperti apa sih sistem marketing dari hasil penjualan perhutanan sosial. Nah, sebelum itu biar mukanya Bapak bisa dilihat oleh para Sobat Hijau, boleh kali ya Bapak buka masker aja. Nah, Sobat Hijau, untuk lebih mengenal siapa sih sosok di balik dari off-taker penjualan produk perhutanan sosial, mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu kepada Sobat Hijau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan Asep Tarhono atau biasa dibilang Abah Siki atau Asep Siki. Saya lebih off-taker dari hasil pertanian kopi ya, yang memang dari kopi itu kan para petani di Jawa Barat itu lebih dari perhutani ya. Dikembangkan sama LMDH, lembaga yang lebih ke dekat hutan itu sendiri. Alhamdulillah ketua LMDH ini mengetahui 623 hektar, 400 petani, 11 kelompok. Itu kebetulan kopinya Arabica. Arabicanya varietasnya macam-macam, dari mulai Tivika, Lini S, Ateng Super maupun Segara Rutang. Gitu. Jadi Bapak, saya panggil apa nih? Bapak atau Mau Abah, mau Bapak, boleh, santai aja lah. Santai aja. Saya panggil Bapak aja kali ya biar enaknya. Nah, Bapak, kali ini tuh kita lebih membahas terkait dengan membangun startup berbasis kopi dan ramuan alam. Jadi apalagi anak muda sekarang nih kebanyakan bisnisnya itu mulai dari startup. Jadi kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman Sobat Hijau di luar sana bagaimana sih bisa menjadi sosok seperti Abah yang bisa dibilang sukses dalam melakukan startup dan membantu masyarakat banyak, khususnya para pelaku perhutanan sosial. Amin. Nah, mungkin boleh diceritakan awal mulanya bisa tertarik dan fokus di bidang kopi tuh kok bisa sih, Pak? Tertarik sebetulnya awalnya saya sebagai orang mesin ya, di bidang maksudnya? mesin. Jadi saya ada pembuatan mesin, terutama mesin roasting kopi, dari mulai Banda Aceh sampai Papua. Itu tahun berapa mulainya? Itu saya mulai tahun 84. 84 belum lahir saya, Pak. Belum lahiran. Nah, setelah itu tertarik lagi saya dari Banda Aceh sampai Papua. Sementara Jawa Barat ditinggalkan. Nama sendiri kan Asep, masa orang Jawa Barat, padahal sejarah kopi itu kan dari Jawa Barat ya.
Dari mulai kopi robustanya Sunda Kelapa, terus tahun sekiannya lalu di Pangalengan, Jawa Barat, Arabikanya saya tinggalkan. Nah, saya pengen berkontribusi terhadap orang Jawa Barat, terutama petani-petaninya. Karena petani kopi itu masih dibilang ya belum begitu makmur ya. Nah, justru di sinilah yang saya mungkin idealis atau ego. Artinya kalau petani pengen diangkat, jangan menjualnya komoditi, tapi lebih ke produk. Itu bedanya apa? Bedanya gini, kalau kita menjual green bean itu masih belum matang ya, kopinya masih belum disangrai gitu kan, atau belum di roasting. Kalau kita beli ke petani kan berapa sih Harganya? harganya, untungnya juga berapa. Tapi kalau kita ke roast bean atau ke bubuk, itu justru kita bisa mengangkat contohnya misalnya Arabica misalnya di tahun kemarin ini hancur, tapi lebih hancur lagi tahun kemarinnya di harga 55.000. Itu olahannya wet hull. Nah, wet hull ini kalau kita dibeli ya ke petani cuma 55.000, dengan hasil pertanian itu dikembalikan lagi ke kebun atau buat makan aja nggak cukup. Jujur aja. Nah, tapi kalau kita jual roast bean ini sangat sangat tertarik sekali ya, karena ada satu yang mungkin orang mengenal bagaimana supaya orang itu bisa maju. Ya, karena itu yang sulitnya, karena kita ada mesin yang lebih dominan, ya, yaitu hot air roasted. Roastingnya cuma 5 menit, hasilnya lebih merata. Kalau kopi bagus kan jadi bagus sudah biasa kan. Kalau kopi jelek jadi bagus gimana? Nah, luar biasa. Nah itu, jadi kita bisa mengangkat petani itu misalnya tadi di harga 55.000. Lalu kita sangrai, kita roasting, kemas, per kilo itu bisa diekspor itu di harga 350 sampai 400.000. Jauh ya bedanya. Jauh. Berarti kan kita bisa bagi-bagi rezeki dong. Iya betul. Ya? Iya. Kita tinggal hitung HPP-nya, kemasannya, ongkos roastingnya, jasa roastingnya kan gitu. Nah, itu baru tambahin 15.000 atau 10.000 aja petani udah sangat seneng kali. Nah, itu. Jadi itu yang saya inginkan ya. Gitu. Terus gitu. pihak-pihak yang mengelola kopinya itu apakah juga dari para pemegang izin atau mengambil masyarakat yang lain untuk bekerja? Biasanya para lingkungan itu sendiri. Para itu aja ya, yang berputar-putar. Karena gini, kopi itu yang sulitnya itu kan setahun cuma sekali. Iya. Itu 4 bulan lagi kan. Nah ini yang jadi pembahasan selalu Bapak bilang koperasi tidak akan jalan. Ya, koperasi kopi tidak akan jalan. Kenapa? Karena tujuan koperasi itu kan dari anggota buat anggota. Bukan dari anggota buat kesejahteraan kelompoknya. Kenapa? Karena koperasi itu kan ada iuran wajib. Betul kan? Betul. Kalau misalnya ada lagi kebetulan ada simpan pinjam, bagaimana mengembalikan tiap bulan. Ya? Nah, sedangkan setahun sekali, 4 bulan. Yang 8 bulannya ngapain? Nah, tapi makanya, Bapak punya cara. Bagaimana si petani juga tetap bisa produktif bisa menjual produknya. Entah itu kemasan per on, itu dijual per gelas, gitu kan? Karena kopi margin paling gede itu di gelas. Cherry 9.000, ya. Kalau segelas berapa? Iya betul. Bapak aja di hotel 45.000 per cup. Padahal. Nih, kan gitu kan? Jadi emang branding kualitas itu penting ya. Penting harus banget. Membangun branding. Penting banget. Karena kalau hanya sekedar mengambil bahan baku terus dijual, apalagi diekspor, itu harganya jauh di bawah dengan ketika dia sudah diolah. Betul. Jadi apakah memang Bapak ini fokusnya menjual bahan bakunya ada ke ekspor juga, atau lebih kepada mengambil bahan baku terus mengelola terus diekspor, atau ada yang bahan baku langsung diekspor? Sementara ini Bapak ngambil dari petani, tapi punya standar sendiri. Contoh tadi kan gini, tahun 2020 itu pandemik kan, itu harga kopi lokal itu Arabica cuma 38.000.
Bayangin aja, Iya. itu jual antara Jawa Barat ke provinsi lain. Itu udah green bean. Ya, dengan kadar air 15, terhasil 15. Bapak beli gabah keringnya 45.000. Untung nggak petani. Tuh. Tahu gabah kan? Tahu. Masih ada hard skinnya, Ah. masih ada kulit kerasnya itu. Nah, itu Bapak. Nah, itu Bapak. Nah, tapi sementara ini kan Bapak ya terbentur mungkin satu ya, memang modal gitu. Tapi kedua juga memang dalam pandemik ini kan buat ekspor impor pun sulit dah. Sulit. Nah, tapi Bapak di sini alhamdulillah Bapak jualnya lebih ke real yang orang datang ke pabrik ya, buat orang yang beli ke kafe, termasuk hotel. Udah berapa Gitu. banyak tempat yang kerja Hotel sama? mungkin kita jagoan yang pertamanya ya jujur di Hotel Papandayan deh. Ah. Hotel Papandayan itu 2016 waktu ada festival jazz. Sampai saat ini MOU-nya berjalan terus. Dan semuanya ya mungkin di Bandung 12 hotel, satu hotel di Bogor, 120 outlet, 85 mall, ya dengan satu merek tertentu. Gitu. Tapi apakah kopi yang Bapak jual ini fokus hanya kopi agroforestry atau ada kopi-kopi lain? Saya bro. Ya. Khusus. Jadi gini, saya lebih dominan bagaimana kopi itu yang ada di lingkungan kita sendiri. Betul. Ya. Kenapa? Jadi ya kopi Jawa Barat aja. Tidak menamakan geografisnya. Seperti Gunung Puntang, Malabar, seperti enggak. Bapak lebih Jawa Barat. Siapapun yang memang bekerja sama dengan Bapak dan dia mengolah hutan perhutani menjadikan yang betul-betul efektif, produktif, itu yang Bapak ambil. Nah, bisa mungkin juga jadi informasi untuk Sobat Hijau, apa sih bedanya kopi yang ditanam di perkebunan biasa dengan kopi agroforestry? Nah, gini, kopi kalau yang di perkebunan biasa itu kan sebetulnya yang jadi permasalahan itu dengan pohon pelindung. Karena kopi yang biasa di pegunungan itu, di perhutan itu harus ada pohon pelindungnya. Sedangkan pohon pelindung ya, kalau di perhutani itu kan udah ada. Walaupun mungkin kurang bagus. Namanya pohon pelindung pinus itu kurang bagus. Tapi kan ada proses pengolahan green bean maupun roasting, tapi tidak ada masalah. Tapi kalau yang di hutan biasa atau punya pribadi sendiri, kebun pribadi, kan nggak banyak. Orang berapa hektar sih? Iya. Ya, Iya, kalau betul. perhutani buset. Buset. Ya, wah itu udah kacau itu. Ya sekarang satu LMDH aja itu 623 bayangin ya, hektar. Gitu kan? Dibikin kelompok 11 kelompok 400 petani. Awalnya Pak emang langsung segede itu luasnya atau step by step berkembang? Jadi perhutani itu kan ada setiap ini dia ini disuruh nih si kampung ini, lalu dibikin ketuanya siapa, Iya. dapat bagian berapa hektar, nah itu. Gitu. Terus pertanyaannya nih yang menarik, apa yang menjadi motivasi Bapak pengen banget membantu masyarakat dalam hal ini menekan harga penjualan itu lewat mengelola kopinya menjadi sesuatu yang lebih berharga lagi nilainya? Selain mungkin karena memang pengen membantu masyarakat, apa motivasi lainnya? Sebetulnya semua orang ya, artinya gini, pasti nyari lebih ya, pasti. Bukan nyari kopi, tapi kelebihan ini kita harus berbagi. Betul. Bukan cuma untuk seorang kapitalis ya. Mohon maaf ya, off the record nih. Nah itu. Jadi gini, Bapak melihat selama ini dari Banda Aceh sampai Papua, ya, bagaimana mengajarkan ilmu hitam. Ilmu hitam dalam artian? Kopi kan hitam. Oh. Nah ya. Nah, Bapak jangan bikin kaget-kaget Pak. Gitu. Dari Banda Aceh sampai Papua tuh. Sementara Jawa Barat sendiri Bapak tinggalin gitu. Nah di sini Bapak tertarik, ya artinya gini, orang dimanapun pasti minum kopi. Artinya kopi itu minuman universal. Betul. Kapan aja. Iya kapan aja, tidak waktu. pernah melihat suku, ras, agama, bangsa, jabatan, kekuasaan kan gitu kan. Betul nggak? Betul. Nah itu. Nah disinilah yang artinya kalau kita pengen tahu marginnya di gelas. Nah, bagaimana orang menyajikan gelas? Kan gitu. Nah artinya segelas kopi itu pasti pahit.
Yang penting jangan pahit kehidupan. Iya, Ya, dicatatnya. iya, Sampai yang iya penting bener jangan dah. pahit Nah, kehidupan. kopi segelas pahit. Kalau 2 kontainer, insya Allah ekspor manis gak? Manis dong. Nah itu, nah, kopi hitam. Saking hitamnya orang nggak tahu untungnya berapa. Kalau kita hitung HPP-nya berapa, kan gitu. Ya. Nah, Bapak tertarik di sana. Jadi ada visi dan misi. Visinya Bapak tidak pernah melihat kopi lain kecuali Jawa Barat. Asik. Ya, Jadi visinya betul-betul pengen, cinta produk Jawa iya Barat. dong. Visinya pengen menjawa baratkan kopi. Berarti Bapak nggak pengen melangkah ke provinsi lain dong untuk mengembangkan kopi? Ngembangkan kopi Jawa Barat ke provinsi lain iya, cuman ngambil dari provinsi lain kagak. Kagak, Oh, udah nggak paling mau. besar, paling gede dong. Jawa Barat. Jawa Barat hitung aja berapa gunung sih? Saya nggak pernah hitung, Pak. Jawa Barat itu 15 gunung. Ya. Bayangin aja, ada nggak daerah lain 15 gunung? Ditambah Gunung Tilu. Tahu Tilu? Baru Tilu dengar itu sih, Pak. 3, Gunung Tilu itu dihitungnya 1. Jadi berapa 15 dengan 3 kan gitu kan? Gitu. Nah, inilah potensinya. Gitu. Belum sejarah kopinya dari mana awalnya. Tapi Sebelum- Bapak asli Jawa Barat juga? Jawa Barat. asli dong. Makanya, wow, ambisi banget Jawa Barat gitu. Terus melihat ke depan potensi kopi khususnya di perhutanan sosial ini kan bisa dibilang kopi ini menjadi komoditas yang sangat favorit ya di Betul. perhutanan sosial khususnya karena banyak banget yang menanam kopi di perhutanan sosial. Bapak melihat ke depan terkait potensi kopi ini seperti apa biar bisa menjadi mungkin bahan dasar untuk anak-anak muda ingin mengembangkan startup khususnya di bidang kopi. Menurut Bapak kopi sama dengan mohon maaf ya. Kalau mungkin Bapak sebagai orang Muslim, Islam never to die. Islam tidak akan mati. Sama dengan kopi. Kenapa? Nah, kenapa? Karena kopi dari zaman Nabi pun udah ada. Ya, Iya. Nabi Muhammad sebelum dari Rasul, ya bayangin aja, berzikir dengan para sahabatnya temennya kopi. Kenapa dibilang Arabica? Jadi kopi itu sampai kapanpun pasti ada. Gak pernah mati. Ya, itulah ilmu hitam. Ilmu hitam lagi. Iya, ilmu hitam lagi. Terus yang paling ditunggu-tunggu nih, tips and trick untuk anak muda untuk pengen mengembangkan bisnis Oke. startup. Tapi jangan khusus ke kopi doang. Mungkin siapa tahu ada Oke. teman-teman muda yang pengen mengembangkan bisnis di bidang lain gitu. Ya. Memulai dari mana? Kan biasa anak-anak muda nih yang paling mereka takuti itu memulai. Ya. Tapi hal yang paling sulit setelah memulai adalah mempertahankan. Itu yang menjadi problematika ketika anak-anak muda ingin berbisnis. Mungkin ada tips and trick gimana sih cara mengatasi permasalahan itu? Pertama mungkin yang harus Bapak tanyakan, modal utama usaha apa sih? Balik sekarang Bapak. Kebanyakan orang pengen berbisnis tuh aku nggak ada modal gitu. Oke. Apakah memang harus pakai modal? Modal utama itu apa sih? Kalau aku pribadi sih niat. Nih, ya. Terus apa lagi? Apa ya? Modal utama usaha itu sehat. Tahu sehat dulu. Oh iya sehat. Finansial bisa dengan ada perbankan, pemodal yang lain. Kan gitu? Nah, Nah, kalau udah sehat, baru itu niatkan, nawaitukan bahwa kita mau usaha. oh, jadi sehat dulu. Ya, sehat. Nah, setelah itu, kalau Niat. pengen maju, usaha apapun, bukan kopi aja. Ah, Pertama, eksistensi. eksistensi. Fokus. Bentar. Eksistensi dalam hal ini apakah memang harus eksis dulu baru boleh berbisnis atau memang betul-betul orang yang nggak Artinya punya gini, eksistensi kalau boleh kita udah berbisnis juga? memulai, kita harus tetap di sini. 5 yang Bapak pegang. Yang pertama, eksis, fokus. konsisten, komitmen, dan continue. Oh, Nah, itu yang kita pegang. Eksis, situasi apapun kita eksis. eksis. Ya, Harus dengan even jalan jatuh, apapun kita harus eksis. Even jatuh harus tetap Oh eksis. iya dong. Fokuskan produk kita lebih daripada orang. Oh iya. Ya, Terus, kalau sama-sama aja nggak bisa. iya. Orang banyak punya kedai, punya kafe gitu-gitu aja kan, sama aja. Kenapa nggak kreatif, bikin menu sendiri? Bagaimana? Kan gitu. Nah, lalu di sini konsisten dalam cita rasa, Oh iya betul. komitmen, jujur. Betul. Gambarnya kopi, dalamnya harus kopi. Ya. Oh iya ya. Iya bener gak? Baru continue. Nah continue ini kalau si kopi kan kopinya banyak, kebunnya banyak dengan para petani Iya. di Jawa Barat. Iya. Nah, jangan takut, jangankan sehari 100 kilo, 1 ton kita layanin, nah, itu continue.
1000 kilo Gitu. ya. Iya, satu. Kedua, bisnis apa dagang? Bisnis apa dagang? Iya. Beda kan? Beda. Nah, bisnis gimana? Kalau bisnis instan, Iya. dagang bakso, keliling-keliling, habis pulang, besok Pedagang dagang sama lagi. pembisnis kan juga beda. Nah, beda. Pedagang menjual pisang, membeli dengan harga 5.000, dia jual 6.000. Ya. Kalau pembisnis kan bagaimana caranya pisang ini bisa menjadi produk yang lebih mahal. Nah, Misalkan dia betul. jadikan apa lagi namanya chip apa Ya, tuh makanan keripik-keripik betul. pisang yang mahal dengan kemasan Nah, yang mahal betul. gitu. Itu Jadi harus jadi pembisnis apa pedagang? pembisnis dong. Pembisnis dong. Jadi Siki Kopi ini pedagang apa pembisnis? Pembisnis. Bisnis dan dagang. Oh, jadi, itu yang kayaknya lebih menarik deh Nah, menjadi artinya pembisnis gini, dan bisnis jadi dan pedagang. dagang. Bisnisnya, dagangnya, kalau orang ada datang, walaupun Iya. ke pabrik mau beli seon, seperapat, sekitar kita layani. Nah, ini. Ya, dengan harga supaya orang pun bisa usaha. Iya, betul. Dengan harga pabrik. Iya betul. Karena bisa reseller. Iya betul. Ya, Di sisi lain. bisnisnya Ah. kita hajar. Iya. Perusahaan-perusahaannya gede. Iya. Kan itu dong. Itu yang lebih keren Itu. sih. Nah, jadi itu harus yang dipegang itu 5. Ah. Eksis, fokus, konsisten, komitmen dan continue. Keren, Ya. keren. Modal utama usaha apa? Sehat. Iya. Kita tanpa sehat punya duit 1 miliar triliunan, kalau sakit bagaimana? Bisa usaha nggak? Enggak. Itu. Gampang kan? Mm-mm. Gampang usaha. Nah, pertanyaan kembali lagi ke perhutanan sosial. Sebagai pihak yang menjadi perantara nih antara pelaku perhutanan sosial dengan para mungkin bisa dibilang distributor atau penjual dari hasil perhutanan sosial nih sebagai off-taker dalam hal ini, apa sih tantangannya selama menjadi pihak off-taker dari perhutanan sosial, Pak? Tantangannya untuk mengajarkan karena pola pikir pendidikan. Ya. Nah, jadi sama dengan gini. Siapa mau ngira Ade aja? Iya. Nah, Ade sekarang kuliah, ya. Ya. Udah enggak sih, Pak? Ya misalnya kalau kuliah itu untuk cari apa sih? Gelar, Kelar gelar, ilmu. ilmu. Mm. Sebetulnya kuliah itu agar orang pola pikir mindsetnya berubah, menjadi sesuatu orang yang sangat dihargain. Iya, betul. Bener ya? Iya, betul. Kalau mau cari gelar, Heeh. kita bukan PNS. Hmm, Bener? Ya, bener? benar. Nah itu. Jadi cari ilmunya, merubah pola pikir, mindset gitu. Sedangkan petani ini agak repot gitu. Kadang-kadang petani kopi atau yang sebagai yang pengolah perhutanan itu, ya di waktu kopi panen ya kopi nggak ada sayur mayur, ngejar buat dapur ngojek. Iya. Nah ini yang susahnya. Makanya Bapak desa ke desa, Iya. ya itu Bapak selalu dikatakan. Dan alhamdulillah Bapak punya BLK buat pesantren Ataslim. Masya Allah. Ya, Iya. BLK itu hasil pertanian kopi dan Keren, udah 4 angkatan, gitu. Jadi kan semua pesantren ataupun dari agama nggak mungkin menjadi seorang ustadah semua kan. Iya. Dalam kehidupan pasti namanya butuh kan. Iya, betul. Nah itu saya ajarkan juga. Jadi banyak anak-anak petani menjadikan barista. Iya, betul. Itu. Nah, berarti bisa dibilang Bapak ini beda dari off-taker yang lainnya. Oh, iya dong, Nah, beda terus, harus beda dong. you have to be someone different ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya yang terakhir mungkin apa sih keuntungan yang didapatkan dari para pelaku perhutanan sosial yang bekerja sama dengan Bapak gitu selain mungkin membantu dalam hal membuat produknya lebih berharga? Pertama keuntungannya bagi Bapak maupun pasti ada untungnya ya bagi para off-taker maupun dari para petani itu sendiri. Si petani itu bisa ngolah kopi lebih baik. Karena diberikan edukasi. Iya, edukasinya. Dari mulai bagaimana petik ceri merahnya, pertama perambangan, lalu dipurpernya, dihulernya, penjemburan sampai ke roasting. Semuanya diajarin. Jadi diajarin semua sampai ke gelas kopi. Keren. Ya. Nah, di sini ada satu. Siki Kopi ada satu 2017 pertama di Asia Tenggara, pertama di Indonesia. Apa? Kopi mixologi. Kopi mixologi. Mixologi itu apa? Mixologi ilmu mencampur kopi. Oh. Iya kan? Tapi dengan apa? Dengan rempah, dengan kecombrang, ya kayu manis, Enak apa cengkeh, rasanya? kapola, oh the best.
juara, itu Itu juara. hanya ada di Siki Coffee. Oh, ada di si kopi, udah sertifikat juga, udah hak paten juga. Keren. Nah, itu. Selain itu? Ya satu. Jadi si petani pun misalnya gini paling gampang lah. Petani itu kan nggak kopi itu kan sekarang ada lemon. Lemon itu mau digimanain sih? Iya. Kalau dimakan gitu kan asem. Iya. Tapi kenapa nggak dicampur kopi? Ah. Yang namanya susu kental manis SKM ditambah kopi ditambah lemon. Itu saya namakan Sukomon. Sukomon. Susu kopi lemon. Susu kopi lemon. Iya. Itu sudah menjadi dalam bubuk atau masih dalam bahan yang berbeda? Buat diminum. Jadi udah jadi jadi produk. menjadi gelas. Oh, sisa diseduh. Ya udah, petik tuh lemon tuh di kebun. Campurkan dengan itu. Ada yang namanya wine suko. Tapi sudah dalam sudah dalam penelitian bahwa ini aman ketika dicampur. Pasti aman. Jangan sampai kita minum kita sakit, Pak. Enggak. Wine suko. Wine susu kopi. Kayak Wine-nya dari mana? Tape ketan hitam. Ditambah susu, tambah tetap kopi. produk lokal ya. Oh iya, tetap wine versi lokal. Oh iya. Jadi Bapak ini luar biasa banget karena tidak hanya sekedar membeli produk hasil perhutanan sosial kemudian dijual, tetapi bagaimana caranya membuat itu menjadi sesuatu yang lebih berharga. Betul. Kemudian yang kedua, berpikir jangka panjang, memberikan edukasi. Betul. Kemudian yang ketiga yang paling penting tetap mencintai produk lokal di Jawa Barat. Dong. Harus dong. Jadi ketika sosok Bapak ini ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia, kayaknya semua perhutanan sosial di Indonesia akan jauh lebih keren Pak marketingnya. Pasti harus begitu dong. Oke, terakhir Pak, harapan Bapak untuk para sobat hijau, khususnya untuk sobat hijau milenial, kedepannya mau Bapak harapannya seperti apa? Harapannya gini, karena Bapak di bidang kopi, ya, jadi pemuda-pemudinya menjadikan pengusaha kopi, ya, karena kopi itu hitam, saking hitamnya nggak tahu untungnya berapa. Yang penting apa? Konsep dalam bikin kedai itu jelas. Betul nggak? Ya. Jangan minibarnya yang bagus, tapi sebetulnya karena kopi itu tempat nongkrong. Ya. Apa artinya? Mejanya yang banyak. Ya. Kalau nongkrong 1 jam, 1 meja 4 orang, 100.000. Kalau 20 meja berapa? Ya. Kan gitu? Nah harus begitu. Jadi itu lalu dibarengin dengan makanan-makanan, jajanan-jajanan yang memang biasa yang lebih dominan ya makanan kampung lah, gitu. Itu lebih bagus lagi, bisa memajukan masyarakat di situ. Mungkin suaminya petani kopi, istrinya sementara bikin apa, jajanan kampung atau dadar gulung apa kan gitu. Nah, kalau nggak ada suami istri gimana dong Pak? Kalau misalkan saya gitu. punya kedai, saya nggak punya suami, terus kan gimana bisa dong? beli tetangga. Tetangga suruh dong. Terus lanjut Pak, harapannya lagi. Ya harapannya itu. Harapannya jadilah kepala ayam, jangan jadi ekor naga. Bedanya? Kalaupun ayam tapi kepalanya akan mencari sendiri. Oh iya. Terus kalau ekor naga? Kalau ekor naga buat apa kerja di perusahaan kalau cuma ekornya doang? Iya. Ya, itu dong. Saya tersinggung dong Pak. Tapi nggak apa-apa, saya juga punya bisnis sendiri. Semua itu ada jalannya, semua ada waktunya, ada wayahnya, ada hidayahnya. Betul. Semua itu. Jadilah kepala ayam. Jadilah lokomotif dan jadi gerbong. Bener gak? Oh itu dong kalau pengen Indonesia maju. Iya. Itu gampang. Keren. Ya, sekian mungkin ya Pak, cukup. Oke, atau masih ada yang mau ditambahkan lagi? Ya udah cukup juga lah ya. gitu. Luar biasa banget, banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan dari Bapak Asep selaku off-taker dari perhutanan sosial yang ternyata tidak hanya sekedar membeli produk tetapi juga berpikir jauh visioner ke depan bagaimana perhutanan sosial terus berkembang dan harganya jauh lebih dihargai. Betul. Nah, untuk Sobat Hijau, semoga apa yang menjadi informasi yang diberikan oleh Bapak Asep bisa menjadi motivasi nih untuk kita semua, khususnya anak-anak milenial yang ingin mengembangkan usaha startup, kemudian ingin menjadi salah satu agent of change, mengubah Indonesia. Itu tentunya satu, cintai produk lokal Indonesia. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Pak Asep, terima kasih banyak untuk waktunya sudah meluangkan hadir di acara podcast kita hari ini. Saya Tita Kamila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Pak.
Bye.